Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini Senin, 25 Januari tahun 2020. Bersama saya, Pendeta Yani dari Resort Prokjahu, akan mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus, pasal yang ke-7, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24, dengan judul perikop, Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Allah. Dalam ungkapan syukur dan terima kasih, kembali kami datang menyembah Engkau. Terima kasih untuk hari yang baru, kehidupan yang baru, kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum lebih jauh kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mau belajar akan firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, maupun bagi sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Sehingga firman-Mu ini dapat menjadi suluh dan pelita dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita dengan judul perikop, Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang jemaat Korintus adalah terdiri dari dua golongan, yaitu golongan Yahudi dan golongan non-Yahudi, yang dulunya mereka adalah penyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan jemaat Korintus, ternyata berbagai macam permasalahan timbul di sana dalam jemaat yang masih muda, yang baru terbentuk itu. Salah satu permasalahannya adalah bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai manusia baru atau menjadi orang Kristen yang seharusnya sesuai dengan apa yang telah Rasul Paulus ajarkan kepada mereka. Untuk itu sangat penting bagi Rasul Paulus untuk kembali memberi pengajaran kepada mereka melalui surat-surat rasulinya. Golongan pertama yang dituju oleh Rasul Paulus adalah golongan bersunat atau orang Yahudi. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang yang tidak bersunat atau non-Yahudi. Dalam surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ia mengatakan bahwa tidaklah penting bagaimana keadaan orang tersebut pada waktu dipanggil Allah. Yang terpenting adalah jelas bahwa panggilan Allah itu berlaku bagi mereka tanpa memandang keadaan mereka secara lahiriah. Sunat atau tidak bersunat tidak menambah atau mengurangi panggilan seseorang dalam hubungannya dengan Allah. Paulus menegaskan dalam ayat yang ke-17 dan 20 bahwa tiap-tiap orang tetap tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, dan menerapkannya juga pada situasi yang lain.
yaitu tentang para budak. Paulus menegaskan bahwa keaslian dari kehidupan dan status baru orang tersebut sebagai orang-orang yang dibebaskan Tuhan, seperti dalam ayat 21 sampai 22. Dan itu tidak dapat diremehkan atau direndahkan oleh keadaan lahir seperti status sosial. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita yang melatar belakangi Rasul Paulus mengirimi surat rasulinya kepada jemaat di Korintus, ada beberapa hal yang menjadi prinsip hidup orang percaya pada saat itu. Dan prinsip hidup itu pun tentunya menjadi prinsip hidup kita sebagai orang yang percaya yang hidup pada masa sekarang. Prinsip yang pertama adalah bukan perubahan lahiriah, tetapi perubahan di dalam hati ketika seseorang menjadi orang Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus. Bukan perubahan lahiriah yang diperlukan, misalnya perubahan cara berpakaian, berpenampilan, berbicara, atau simbol-simbol kekristenan yang melekat pada tubuh kita, melainkan perubahan hati, perubahan yang berasal dari hubungan kita dengan Allah. Dan inilah yang menggerakkan perubahan-perubahan lain yang sifatnya lahiriah, yang hasilnya dapat dilihat oleh orang lain, seperti sikap dan perilaku menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih taat dan setia dalam kita menjalankan perintah dan kehendak Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian prinsip yang kedua adalah bukan pada bagaimana keadaan kita pada waktu kita menjadi orang Kristen, bukan pada masa lalu kita, melainkan pada masa depan. Kita akan menjadi orang Kristen yang memiliki pribadi sama seperti Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang terkadang banyak orang, bahkan kita sering mempermasalahkan masa lalu orang tertentu yang kemudian menjadi orang Kristen. Kita meragukan dan mempersoalkan keseriusan iman mereka. Maka seharusnya prinsip hidup Rasul Paulus itu mengubahkan sikap kita untuk tidak lagi mempermasalahkan masa lalu seseorang, melainkan mendukungnya dalam pertumbuhan iman yang nyata dan kuat di dalam Kristus. Karena memang seperti itu seharusnya. Karena Tuhan kita tidak melihat kita secara fisik, tetapi melihat hati kita. Tuhan melihat seberapa besar iman kita kepadanya. Seperti ada istilah kebanyakan orang yang sering mengatakan, jangan melihat casing, tetapi lihat isinya. Jangan melihat dompetnya yang sudah rusak atau yang sudah lusuh, tetapi lihat uang yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, Tuhan melihat hati kita. Biarlah hati kita hanya berpaut kepadanya. Karena dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang benar dalam pandangan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang dalam ungkapan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih pula pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang Kristen, agar kami dapat menjadi orang Kristen yang dapat menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Kami dapat menjadi orang Kristen yang taat dan setia dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan. Menjadi orang Kristen yang setia dalam iman, percaya dan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat kami secara fisik, tetapi Tuhan melihat isi hati kami. Bila kami dapat memiliki hati yang baik, hati seorang hamba, hati yang mau taat dan setia, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, jikalau hari ini akan kembali kami jalani, biarlah Tuhan yang menyertai dan berkati kehidupan kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan, memberi kami perlindungan dan keselamatan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan, dalam doa dan permohonan kami pada saat ini,
Kami juga teringat akan sidang jemaat-Mu yang ada di Bukit Nyumbung. Serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Berkati anak-anak sidang jemaat-Mu dalam masa tumbuh kembang dan dalam pendidikan mereka. Berkati usaha pekerjaan yang mereka kerjakan dan lakukan. Berkati pula penata layanan yang ada di jemaat-Mu, sehingga boleh berjalan dengan baik. Sertai dan lindungi dalam mereka menjalani aktivitas mereka hari lepas hari. Terlebih, kuatkan iman, percaya dan pengharapan mereka hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Bahkan juga dalam setiap pergumulan yang dialami oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan yang menolong. Terlebih dalam masa-masa sulit di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang memampukan sidang jemaat-Mu, dan mereka dapat tetap beraktivitas, bekerja dan berusaha mencari nafkah, dan Tuhan yang memberi perlindungan dan keselamatan kepada mereka. Diserahkan kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Bukit Nyumbung, dan kehidupan kami semua di sepanjang hari ini yang akan kami jalani, bahkan untuk besok, seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.